Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya semua? Kali ini ada sebuah cerita waliullah yang berasal dari seorang sopir. Ini beneran ini adalah kisah nyata yang beneran terjadi di Indonesia. Namanya adalah Mohsin. Simak baik-baik cerita berikut ini dan terdengarkan dengan kondisi yang sangat rileks sekali. Pada suatu hari, Muhsin diminta majikannya yang bermukim di Bulu Lawang untuk mengantarnya ke Pasuruan. Bulu Lawang ini ada di Jawa Timur. Majikannya mau berkunjung ke kediaman salah satu kiai besar yang sudah kesohor dengan derajat kewaliannya. Muhsin sebagai seorang sopir yang baik dan rajin bekerja, Muhsin pun mengantar majikannya. Menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 1 jam, mereka pun sampai di pondok pesantren Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar. Sebagai seorang sopir, Muhsin tentu tidak mengantar si Kiai masuk ke dalam ruang tamu, sebab ia merasa sebaiknya menunggu di luar saja. Ternyata Kiai Hamid tak mau menerima majikannya jika si Muhsin atau sopir ini tak diajak masuk ke ruang tamu. Akhirnya Muhsin diajaklah masuk dan minta ikut masuk ke ruang tamu bersama para kiai. Setelah Muhsin masuk, Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar ini menyambut dengan hangat kedatangan mereka. Saat ngobrol, tiba-tiba Kiai Hamid bertanya kepada Muhsin, amalan-amalan apa yang dijalani selama ini? Muhsin, selama ini tuh amalan apa yang kamu jalankan? Itu kata Kiai Hamid. Lalu Muhsin pun menjawab, ia hanya menjalani berbagai amalan yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Tadi, kenapa Pak Kiai menolak kedatangan saya ketika saya masuk sendirian ke kediaman Anda dan Anda bilang tidak akan menerima kedatangan saya apabila saya tidak mengajak sopir saya juga? Itu kata sang majikannya si Muhsin. Lalu Ki Hamid mengatakan hal yang mencengangkan gitu ya. Anak ini akan jadi wali dan akan memiliki pondok pesantren yang besar. Saya sudah melihat tanda-tandanya. Makanya saya menolak kedatanganmu kalau kamu tak mengajaknya untuk masuk ke dalam rumahku karena dia adalah seorang wali. Mendengar hal ini, Muhsin pun tersenyum dan sedikit menundukkan kepalanya karena malu mendengar alasan Kiai Hamid tersebut. Ia sendiri tak pernah mengetahui kalau ia akan menjadi seorang wali. Ya tentu saja sang majikan si Muhsin kaget ya mendengar pernyataan Kiai Hamid ini tentang masa depan sopirnya itu. Gimana gak kaget? Seorang sopir kok bisa jadi wali gitu. Kisah ini nyebar luas dan Muhsin sang wali ini sudah memiliki pesantren. Ya pesantrennya memang dimulai dari cuma 5 murid doang dan itu belajar agama Islam, dan semua murid 5 itu belajarnya ada di musola yang dekat Pak Muhsin ini. Namun semakin lama ya kan, kewalian kayak Muhsin ini masyhur gitu di kalangan masyarakat. Akhirnya banyaklah orang tua yang mempercayakan anaknya kepada beliau. Lalu beliau mendirikan sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Al-Makbul yang terletak di daerah Bulu Lawang, Kabupaten Malang. Teman-teman bisa ngecek sendiri itu di Malang ya. Pada tahun pertama santri mencapai 100 orang. Lambat laun santrinya bertambah banyak, bahkan bisa mencapai 10 ribuan anak. Amalan apa sih yang dilakukan oleh Kiai Muhsin? Seorang sopir ini bisa menjadi waliullah bermula dari dia tuh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dia berada, kapanpun dia takut pada Allah. Kiai Muhsin ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Beliau juga selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, sebenarnya bukan ada amalan-amalan khusus, dia hanya menjalankan sholat 5 waktu
dan selalu menjalankan sunnah Rasulullah, dan itu dilaksanakan secara istiqomah sehingga ketakwaan yang sangat agung. Beliau takut sama Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Nah, itu dia kisah waliullah yang berasal dari Malang, Jawa Timur, yang berhasil mendirikan sebuah pondok pesantren Al-Makbul. Ternyata derajat ketakwaan seseorang itu tidak bisa dinilai dari pekerjaannya, status sosialnya, dan lain sebagainya. Itu ada dalam hati, dalam diri, kemudian didukung dengan amalan-amalan soleh yang bisa dilakukan. Jika cerita ini menjadi manfaat buat teman-teman, silahkan di-share, disebarluaskan pada banyak orang. Semoga menjadi manfaat yang semakin luas dan menjadi amal jariah jika orang mengambil manfaat dari cerita ini. Sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.